Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nuwasilu darsana min jadid fi hadha al-kitab alladhi huwa durusu al-lughati al-arabiyyah li ghairi an-natiqina biha al-juz' ats-tsani. Wal an wasalna ila ad-darsi as-sabi' التمرين السابع. نقرأ هذا السؤال في التمرين السابع. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam buku ini, Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, jilid 2, dan sekarang kita sudah sampai pada pelajaran yang 7. Alhamdulillah, latihan 7. Ya, kita akan bacakan terlebih dahulu soal yang juga sekaligus petunjuk ya. Ta'ammalil amthilata thumma qra'il jumal al-atiyata ma'a dhabtil mim wal hurufis sakinatil ukhra. Perhatikan contoh-contoh berikut. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut dengan menyebutkan harakat mim dan huruf berharakat sukun yang lainnya. Ya. Nah, coba kita perhatikan 5 contoh yang disebutkan ya mengawali tadrib ini, mengawali latihan ini. Afara'aitum hadzal kitaba, afara'aitum hadzal kitaba, ara'aitum hamidan, alakum hadzal baitu, kharajat aminatu, man hadzal waladu, man hadzal waladu. Nah, kita lihat huruf mim ya. Ketika dia berharakat sukun, demikian juga huruf lain selain mim ketika dia berharakat sukun. Ya. Ta ketika dia berharakat sukun dan nun ketika dia berharakat sukun. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana mim yang berharakat sukun ini ketika akan disambungkan ya dengan huruf setelahnya atau dengan kata setelahnya, bagaimana kita mengucapkannya. Dalam contoh yang pertama, kita perhatikan aqra'tum al-Qur'ana ya. Jadi dia di situ ada mim sukun, setelahnya juga ada al ya, yang juga berharakat sukun tentunya. Aqra'tum al-Qur'ana. Nah, itu kalau kita baca terpisah, kita mengatakan aqra'tum al-Qur'ana. Nah, kalau kita mau baca bersambung ya, antara penggalan yang pertama aqra'tum dan penggalan yang kedua al-Qur'ana, maka cara membacanya adalah aqra'tumul Qur'ana, aqra'tumul Qur'ana. Baik. Demikian juga contoh yang kedua kita lihat al-mudarris, ara'aitum al-mudarris. Nah, bagaimana kalau dibaca dengan memenggal dua penggalan kata tadi, ara'aitum al-mudarrisa. Nah, bagaimana kalau kita mau membacanya dengan menggabungkan kedua penggalan tersebut? Kita mengatakan ara'aitumul mudarrisa. Nah, demikian kalau kita mengatakan alakum al-baitu, alakum al-baitu, alakumul baitu, alakumul baitu. Nah, jadi demikian cara menyambungkan ya, menyambungkan
dua penggalan kata tadi. Nah, kalau selain mim, huruf selain mim, huruf sukun yang mengakhiri sebuah kata, sebuah penggalan kata disambungkan dengan al, ya. Kalau kita lihat misalnya kharajat al bintu. Jadi setelah al adalah huruf yang harakatnya kasrah. Bagaimana? Apakah saya mengatakan kharajatul bintu? Tidak. Ya. Tapi saya mengatakan kharajatil bintu. Kharajatil bintu. Oke. Demikian juga kalau huruf setelah al ini adalah fathah. Contohnya man al-waladu. Man al-waladu. Ana mau baca bersambung. Bagaimana kita membacanya? Kita membacanya dengan cara manil waladu. Jadi bukan manul lah. Manil waladu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kalau mim sukun, ya. Kalau mim sukun kemudian bertemu dengan alif lam, ya, kata yang diawali oleh alif lam, maka ketika kita mau membacanya secara mau menggabungkan pembacaannya, kita mau menggabungkan antara penggalan satu, penggalan yang pertama dengan penggalan kedua, di mana penggalan pertama diakhiri dengan mim sukun dan penggalan kedua diawali dengan al, maka ketika itu kita membacanya dengan kasr, dengan dhammah, ya, kita membacanya dengan dhammah. Misalnya dalam contoh-contoh yang tadi telah kita sebutkan, aqra'tumul qur'ana ara'aitumul mudarrisa alakumul baitu, ya. Demikian juga kalau al bait ini kita ganti bint, ya, alakumul bintu. Nah, kalau huruf yang selain, ya, yang selain mim, ketika dia mengakhiri sebuah penggalan kata dan kita akan baca secara langsung dengan penggalan kata kedua yang berawalan al, maka ketika itu penggalan huruf yang membangun penggalan huruf yang sukun pertama, ya, yang membangun kata pertama, penggalan kata pertama itu dibaca kasrah. Misalnya saya mengatakan kharajatil bintu, manil waladu, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya, ya. Ana akan membacakan dua contoh saja. Selanjutnya antum membacanya sendiri, ya, antum membacanya secara mandiri. Latihannya, akaltum al-mauz, akaltumul mauza. Ini kalau mim sukun, ya, akaltumul mauza. Nah, kalau selain mim sukun, misalnya mana? Ini, ya, katabat at-talibatu ad-darsa. Bagaimana saya membacanya? Kita membacanya katabatit talibatu ad-darsa, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang silahkan dibaca secara mandiri. Sekarang kita melangkah pada tamrin selanjutnya, ya. Latihan selanjutnya, ta'ammal ma yali. Perhatikan contoh berikut. Daraba ditambah domir, ya. Nah, ini domir ini diistilahkan dengan sebutan domiru nasbin,
ya, karena dia berposisi atau berada dalam keadaan mansub, ya. Dia berposisi maf'ulun bihi, objek, ya. Darabahu artinya dia memukulnya. Misalnya saya mengatakan siapa? Misalnya Ahmad, ya. Ahmadu darabahu. Ahmad memukulnya. Ya. Jadi hu di sini adalah dhamir kata ganti yang berposisi maf'ulun bihi, ya, yang berposisi maf'ulun bihi. Karena dia berposisi maf'ulun bihi maka dia mansub, ya. Karena itu diistilahkan dhamir ini dalam posisi seperti ini diistilahkan dengan sebutan dhamairu an-nasbi, dhamir yang nasab, ya. Hu, huma, hum, dan seterusnya. Kalau dia berposisi seperti ini. Darabahu, darabathu. Artinya dia perempuan memukulnya, telah memukulnya. Darabtahu, ya, darabtahu. Engkau telah memukulnya. Darabtihi, engkau perempuan telah memukulnya, laki-laki. Darabtuhu, saya telah memukulnya. Nah, kalau misalnya kita gabungkan dengan antum, darabtum, maka cara membacanya adalah darabtumuhu, ya, darabtumuhu. Jadi antara mim sukun dengan huruf yang merupakan dhamir setelahnya itu dipisahkan oleh waw, ya. Oke. Kita ulang sekali lagi. Darabahu, darabathu. Kemudian darabtahu, darabtihi, darabtuhu, darabtumuhu, darabtumuhu. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalimat-kalimat berikut ini. Aina talibul jadidu? Ara'aitumuhu? Ainal hayyatu? Al-hayyatu ular, ya. Ainal hayyatu? Aqataltumuha? Hadza darsun sahlun. Afahimtumuhu? Ainal mudarrisuna? Ara'aitumuhum? Ya. Ainal mudarrisun, di mana guru-guru laki-laki itu? Ara'aitumuhum, apakah kalian telah melihat mereka? Nah, sekarang silahkan dibaca secara mandiri latihan-latihan berikut ini. Iqra'il jumal al-atiyata ma'ad dhamairil mazkurati amamaha. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan domir-domir yang disebutkan di setelahnya, di hadapannya. Ya, ara'aitum tambahum, wajadtu ditambahu, dan seterusnya. Nantakil ila at-tamrin at-tasi'. Adkhil at-ta'rif ala al-kalimat allati tahtaha khattun inda al-luzum. Sisipkan at-ta'rif pada kata-kata berikut ketika harus menyisipkan al. Nah, sekarang kita baca dua contoh berikut ini. Iqra'il misalaini al-atiyaini. Indi kitabun dzu gilafin ahmara. Nah, kita lihat kitab di sini kan dia nakira, ya. Dia nakira, maka setelah dzu juga nakira, ya. Karena dzu gilafin ahmar ini adalah sifat dari kitab, ya, adalah sifat dari kitab.
Ketika sifatnya nakira, maka dia pun ikut nakira. Ketika sifatnya apa? Ketika sifatnya ma'rifah, maka dia pun ikut ma'rifah. Indi kitabun du gilafin ahmara. Saya memiliki buku nakira. Orang yang diajak berbicara belum mengetahui jenis bukunya. Ya, ketika mereka belum mengetahui jenis bukunya, tentu mereka juga tidak mengetahui jenis cover dari buku tersebut, ya, atau pembungkus buku itu seperti apa, mereka juga tidak tahu. Ya, karena itu di sini pun dijadikan dalam bentuk atau dinyatakan dalam bentuk nakira. Ya, karena kalau kita menyatakannya dalam bentuk ma'rifah, maka akan menjadi rancu. Mengapa kitabnya nakira sementara sifat daripada kitab yang nakira itu sudah ma'rifah, ya, sudah diketahui, itu tentu jadi rancu. Ya, karena itu maka setelah zu juga seharusnya adalah nakira. Indi kitabun zu gilafin ahmara. Nah, kalau Alkitab ini dijadikan ma'rifah, maka demikianlah juga setelah zu yang merupakan sifat dari Alkitab pun dijadikan ma'rifah, ya, disisipi al. Kita mengatakan ainal kitabu dzul gilafil ahmari. Oke. Nah, tentunya al-ahmar juga ikut menjadi ma'rifah karena dia mensifatkan sesuatu yang ma'rifah, yaitu al-gilaf, maka dia juga ikut ma'rifah dengan cara disisipkan alif lam padanya. Nomor 1 ini Anda akan bacakan, kemudian selanjutnya silahkan dikerjakan secara mandiri. Liman zakal baitu. Al-baitu ma'rifah, maka al-bab setelah zu juga dijadikan ma'rifah. Liman zakal baitu dzul babil akhdari, ya, dzul babil akhdari. Nah, akhdar ketika dia tidak bergandengan atau disisipi oleh al, dia adalah mamnu minas sarf. Ketika dia tidak disisipi al, maka dia mamnu minas sarf. Akhdar, nama warna, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari di jilid 1, ya, nama warna dengan wazan af'al, ya, dengan wazan af'al. Nah, tetapi hukum dari mamnu minus sarf itu akan batal ketika dia disisipi oleh alif lam, ya. Sehingga yang tadinya ketika dia tidak disisipi alif lam kita mengatakan zu babin akhdara, ya, karena dia majrur, dia adalah sifat dari bab yang majrur, maka dia juga majrur, tanda jarnya adalah fathah. Tetapi ketika dia disisipi oleh alif lam, maka batallah amalan mamnu minas sarfnya, ya, maka dia kembali kepada asal. Kita mengatakan liman zakal baitu dzul babil akhdari. Nah, demikianlah seterusnya. Silahkan dijawab, dicoba untuk menjawab secara mandiri. Nanti akan kita benarkan, insya Allah. Kita lihat dulu kosakatanya apa semuanya sudah didapatkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, manair tilkal masajidu zatu manair aliyatin jamilatun jiddan. Manair jamak dari kata manaratun, ya. Jadi manair adalah jamak dari kata manaratun, wal manara menara, ya. Ajal jamak dari kata ajalatun, ajalatun, wal ajalatu ban, ya, jamaknya adalah ajalun. Hadhihi darajatu zatu ajalin salatin libni as-saghir, ya, silahkan dibaca.
Oke, sekarang kita masuk pada at-tamrin al-ashir. Iqra'il amthilata thumma kawwin jumalan mislaha musta'milan al-kalimatil lati bainal qausaini. Nah, kita lihat contohnya akuratal qadami laibtum am kuratas sallati am Muhammadan ra'aita am Hamidan. Kenapa Muhammadan? Karena dia berposisi sebagai maf'ulun bihi atau objek yang dinyatakan di depan. Takdirnya itu ara'aita Muhammadan, tapi dia Muhammadnya ditaruh atau diletakkan di depan sebelum fi'il dan fa'il, dan itu boleh. Muhammadan ra'aita am Hamidan, kitab al-fiqhi akhadti am kitab as-sirati. Nah, contoh nomor 1 ini Anda akan berikan, ya, Anda akan jawab, kemudian selanjutnya silahkan dijawab sekali lagi secara mandiri. Dorabta Abbas Mahmud. Abbasan dorabta am Mahmudan. Ya. Abbasan dorabta am Mahmudan. Apakah Abbas yang engkau telah pukul atau Mahmud, dan seterusnya. Al-Burtuqal jambu, ya. Ada kosakata yang baru, alhamdulillah semuanya sudah kita pelajari. Nah, kemudian at-tamrin al-hadi asyar. Ta'allam al-kalimatil atiyata. Pelajari kata-kata berikut ini. Nah, ini adalah kosakata baru, ya, semuanya. Nisfun, setengah. Sepertiga, sulusun. Seperempat, rubu'un. Seperlima, khumsun. Seperenam, sudusun. Sepertujuh, subu'un. Tumnun. Seperdelapan, tus'un. Sepersembilan, ushrun. Sepersepuluh. Oke. Al-kalimat al-jadidah. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Miknasatun jam'uha makanisu. Sapu. Sulamun, tangga. Jam'uha salalimu. Mamnu minas sarf. Manaratun jam'uha manairu. Nadzaratun jam'uha nadzaratun. Ya. Nadzaratun. Ajalatun ban jam'uha ajalun. Lihyatun jenggot, jam'uha lihan, ya, lihan. Suratun jam'uha suwarun. Idza'atun jam'uha idza'atun. Alin, muzakkar, ya. Muannatsuha, muannasnya aliyatun, yang artinya tinggi. Sabunun, sabun. Al-barihata, semalam. Mulawwanun, berwarna. Asirun, jus. Burtuqalun, jambu. Sabahun, kuratal qadami, sepak bola. Kuratas sallati, voli, ya. Nisfun, setengah. Masya, berjalan. Akhadha, mengambil. Wada'a, meletakkan. Wajada, menemukan. Bahasa'an, mencari. Baik, dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai dari ad-dars as-sabi'. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke ad-dars as-samin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.